Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada perkuliahan kita untuk akuntansi pajak. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai laporan keuangan fiskal. Kita akan membahas dulu pengertian dari laporan keuangan fiskal. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggungnya ya, dan beberapa pertanyaan dari teman-teman Anda sudah saya berikan penjelasan juga terkait dengan laporan keuangan fiskal ini, di mana dalam laporan keuangan fiskal sesuai dengan namanya, maka laporan keuangan ini disusun untuk fungsinya atau penggunaannya adalah untuk memenuhi kewajiban atau administrasi perpajakan saja. Jadi tujuannya adalah untuk pemenuhan administrasi perpajakan. Untuk apa aja? Ya, menghitung penghasilan kena pajak, sehingga akan dapat diketahui jumlah pajak yang terhutang. Jadi pengguna utamanya siapa? Ya, untuk kepentingan perpajakan, yaitu terkait dengan aktivitas pajak yang kita lakukan, mungkin terkait dengan PPh, PPN maupun jenis pajak yang lain yang berhubungan dengan entitas usaha kita. Jadi kalau dilihat dari sesuai dengan namanya, maka karena untuk kepentingan pajak, maka aturan yang kita acu adalah yaitu laporan yang kita acu adalah undang-undang pajak yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, di sini harus memperhatikan beberapa ketentuan. Sebagaimana sudah saya berikan penjelasannya sebelumnya, begitu pula di pertemuan kita sebelumnya, bahwa di dalam pembuatan laporan keuangan fiskal secara dominan dan yang kita utamakan adalah peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sehingga di sini dapat kita ambil kesimpulan dan dapat kita pahami bahwa dalam suatu entitas usaha nanti akan terdapat dua pembukuan oleh perusahaan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK, yaitu sesuai dengan praktek akuntansi yang dia buat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang satunya lagi adalah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku atau disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen dan terpisah dari prinsip akuntansi. Jadi, ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan ini tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi atau praktek akuntansi, karena pajak memiliki aturan dan undang-undang sendiri ya dalam penyusunan laporan keuangannya. Pembukuan perusahaan yang dibuat itu sesuai dengan praktek akuntansi komersial, yaitu sesuai dengan SAK. Sedangkan setelah itu perusahaan bisa melakukan proses rekonsiliasi, yaitu untuk mengecek, mencocokkan atau melihat apakah aturan-aturan tersebut di pajak ada atau tidak, atau untuk menyesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku, atau untuk menyesuaikan atau melihat dengan undang-undang pajak yang berlaku mengenai laporan keuangan yang sudah dia buat sesuai dengan laporan keuangan komersial tadi, untuk selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan fiskal. Jadi dalam menyusun laporan keuangan fiskal, kita tidak bisa langsung menyusunnya begitu saja sesuai undang-undang pajak yang berlaku, tetapi didasari dulu dari laporan keuangan komersial, yaitu berdasarkan SAK yang sudah jadi. Kemudian kita menyusun rekonsiliasi untuk melihat atau menyesuaikan dengan undang-undang atau aturan pajak yang berlaku. Setelah itu baru kita dapat menyusun yang namanya laporan keuangan fiskal. Seperti itu ya penggambarannya ya. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Jadi pembukuan perusahaan itu juga sesuai dengan SAK. Kemudian summa pencatatannya sesuai dengan SAK, seperti itu ya. Tetapi untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan fiskal, ketika ada standar atau aturan yang ternyata tidak sesuai dengan SAK, maka kita lebih utamakan aturan pajak atau ketentuan pajak tersebut, karena tujuan kita adalah untuk membuat laporan keuangan fiskal, sehingga yang kita dahulukan atau kita utamakan adalah undang-undang dan ketentuan pajak yang berlaku. Walaupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan atau prinsip yang ada di dalam akuntansi atau yang sesuai di dalam SAK. Jika kita lihat dari pengertian dan aturan yang melekat dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, maka di sini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya terdapat perbedaan orientasi ya, dan juga sifat dari pelaporan keuangan komersial maupun fiskal.
Walaupun sebenarnya kalau dilihat sama-sama namanya juga laporan keuangan, tetapi standar atau aturan yang diacu atau acuan utama dalam pembuatan laporan tersebut juga tidak sama. Dalam laporan keuangan komersial, maka di sini perlu mengacu sepenuhnya pada SAK. Nah, SAK ini kan sudah saya jelaskan juga, ada banyak SAK yang ada di Indonesia, tergantung entitas tersebut menggunakan dan sesuai dengan konsep usahanya dia menggunakan standar yang mana. Akan tetapi ketika dia memang mau membuat laporan keuangan yang berbasis fiskal atau berbasis pajak untuk kepentingan pajak juga, maka aturan tersebut harus sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Sehingga di sini dapat dimungkinkan bahwa laporan keuangan fiskal itu menyimpang dari konsep kewajaran karena tergantung pada kebijakan dan keputusan otoritas perpajakan. Maka dapat dimungkinkan sekali akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau prinsip yang ada di dalam SAK dan tidak seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, karena memang aturan yang diacu adalah undang-undang pajak yang berlaku. Di dalam SAK sendiri sebenarnya sudah diatur bagaimana konsep untuk beban dan pendapatan, di mana kadangkala memang penetapan hal tersebut tidak sama dengan aturan dan undang-undang pajak. Misalkan lagi di SAK ketika kita mau menyusun yang namanya menghitung penyusutan untuk aktiva atau untuk aset tetap, itu banyak sekali metode yang dapat digunakan. Tetapi di sini perpajakan itu undang-undang pajak hanya menetapkan 2 metode saja yang diperbolehkan. Metode lainnya tidak diperbolehkan. Jadi hanya misalkan Anda mengenal ada angka tahun, ada jam mesin, ada garis lurus, saldo menurun ganda, kayak gitu. Sedangkan di dalam aturan pajak sendiri sudah ditetapkan metode yang digunakan hanya garis lurus dan saldo menurun saja. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita lihat dalam undang-undang dalam aturan yang ada di dalam SAK sebenarnya diperbolehkan dan aturannya perlakuannya seperti ini dan lain sebagainya, ada memang diakui dan diperbolehkan sesuai dengan kondisi entitas masing-masing. Tetapi ketika kita menyusun laporan keuangan fiskal, maka kita harus mengutamakan aturan dan undang-undang pajak tersebut. Kalau misalkan yang diperbolehkan hanya menggunakan 2 metode tersebut, maka kita juga harus mengikuti aturan tersebut. Walaupun misalkan karena aturan pajak tersebut sehingga berbeda metode penyusutan yang kita pakai, tidak masalah. Yang penting di pajak kita ikut aturan pajak, dan untuk komersial kita juga mengikuti aturan yang ada di dalam SAK. Kita sesuaikan dengan kondisi entitas kita masing-masing. Sehingga dalam menyusun laporan keuangan fiskal di sini seperti tadi penjelasan saya di awal, bahwa entitas usaha tersebut menyusun laporan keuangan biasa yang biasa dia pakai sesuai dengan SAK. Kemudian ketika mau menyusun laporan keuangan fiskal, maka dia harus melakukan rekonsiliasi untuk mengetahui dan ngecek kesesuaiannya dengan undang-undang pajak yang berlaku sebelum dia melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal. Gambarannya seperti ini ya. Jadi dari dokumen dasar, dari transaksi, kemudian kita bikin jurnal, buku besar. Kemudian mungkin buku besar membutuhkan buku pembantu ya, untuk buku pembantu piutang dan sebagainya sesuai dengan kondisi atau keperluan masing-masing entitas. Kemudian membuat neraca, disusun laporan keuangan, namanya laporan keuangan komersial karena kita susun sesuai dengan SAK. Kemudian sebelum menyusun laporan keuangan fiskal, kita melakukan penyusunan rekonsiliasi fiskal dulu. Rekonsiliasi laporan keuangan untuk ngecek, untuk menyesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku sebelum hasil akhirnya nanti kita susun dalam bentuk laporan keuangan fiskal. Semoga gambaran ini mudah dipahami ya. Dari gambaran tersebut dapat kita ketahui nantinya ada kemungkinan juga laba kena pajak atau laba di laporan keuangan komersial dengan laba di laporan keuangan fiskal bisa jadi tidak sama. Mengapa? Karena memang ada pengeluaran beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Nah, kalau hal seperti ini maka dilakukan koreksi fiskal positif. Kemudian adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya, maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif, dan banyak sekali kasus yang intinya ada beberapa hal yang ternyata di pajak tidak boleh, di SAK boleh, di
SAK diakui sepenuhnya, ternyata di pajak tidak dapat diakui sepenuhnya dan lain sebagainya, sehingga dapat menimbulkan jumlah besaran laba, baik laba komersial maupun laba fiskal tidak sama besarnya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi ini poin-poin ini adalah contoh-contoh penyebab perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak dalam hal jumlah laba atau besaran laba komersial dan laba pajaknya. Ini contoh saja. Jadi sebenarnya ada banyak banget yang menyebabkan penyebab perbedaan dari laba komersial dengan laba di laporan keuangan fiskal. Lalu bagaimana? Apakah ada hubungan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial? Ya ada dong. Tadi kan di gambaran skema tadi kan sudah jelas bahwa laporan keuangan fiskal ini dibuat juga berdasarkan laporan keuangan komersial yang sudah jadi. Jadi di dalam perusahaan terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang berbeda atau timing difference antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan komersial untuk kontinuitas rekonsiliasi. Kemudian perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan laba kena pajak, sehingga hal ini menimbulkan selisih atau perbedaan dan dicatat pada pos aktivalen lain di dalam neraca yang secara teoritis dialokasikan dari waktu ke waktu. Nah, ini menimbulkan hal-hal yang berbeda dan tetapi sebenarnya berhubungan karena laporan keuangan komersial itu menjadi pijakan awal pembuatan laporan keuangan fiskal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami walaupun sedikit. Nanti jika ada pertanyaan bisa diajukan di grup WA kita, di grup kelas kita. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga Anda semuanya memahami materi yang saya berikan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.